Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berjudul Tips agar konsisten sholat subuh tepat waktu. Muslim bisa contoh ya. Sholat subuh dimulai ketika masuk waktu fajar shidik sebelum matahari terbit. Biasanya pada waktu-waktu ini banyak orang yang mengantuk dan malas untuk menunaikannya. Sementara itu, waktu sholat subuh adalah yang paling singkat. Rata-rata waktu sholat subuh di Indonesia dimulai sejak pukul 4.30 dan tidak boleh melaksanakan sholat subuh lebih dari jam 5.30, terutama ketika matahari telah terbit. Berikut dalilnya. Yang artinya, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, semoga Allah merahmatinya dan memberinya kedamaian, lalu bertanya waktu sholat subuh. Nabi SAW, semoga Allah merahmatinya dan memberinya kedamaian, tidak menjawabnya, tapi di sholat subuh saat cahaya pertama muncul di pagi hari. Pagi berikutnya, Nabi SAW sholat ketika hari lebih terang dan dia berkata, "Di mana laki-laki yang bertanya waktu sholat?" Seorang laki-laki menjawab, "Saya di sini ya Nabi." Lalu Nabi SAW mengatakan waktunya adalah di antara dua sinar ini. Muwatta Malik. Tips sholat subuh tepat waktu. Mengutip buku Berkah Sholat Subuh Berjamaah karya Ustadz Fahrul Muiz, disebutkan beberapa tips yang bisa diterapkan supaya sholat subuh tepat waktu. Nomor 1, ikhlas. Ikhlas adalah tips pertama dan yang terpenting yang membantu supaya bisa bangun dan melaksanakan sholat subuh. Karena keikhlasan adalah sifat pembeda antara orang mukmin dan munafik. Nomor 2, tidur lebih awal. Anjuran Rasulullah SAW supaya umatnya tidak tidur sebelum menunaikan sholat isya, sebab orang yang tidur sebelum sholat isya akan menjadi malas bila ia terbangun di tengah malam. Jauhkan juga bercakap-cakap setelah isya, sebab dikhawatirkan akan larut hingga begadang, sehingga melewatkan waktu subuh. Nomor 3, menjauhkan dosa dan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin bila melakukan satu dosa, maka setitik nokta hitam akan mengotori hatinya. Jika dia bertaubat dan meninggalkannya, serta meminta ampun kepada Allah, maka hatinya akan bening. Apabila bertambah dosanya, maka bertambah pula nokta hitam tersebut. Itulah kerak penutup hati yang disebutkan Allah dalam kitabnya. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Quran Surat Mutaffifin ayat 14. Hadis riwayat Tirmizi. Nomor 4, jangan makan terlalu kenyang. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bejana yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam memakan makanan yang bisa menegakkan punggungnya. Kalau tidak memungkinkan, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napasnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika berlebihan makan dan minum, ditakutkan akan membuat mereka menjadi malas, merasa kantuk, dan akhirnya memilih untuk kembali tidur, hingga melewatkan waktu subuh. Ikuti cara tidur Rasulullah SAW. Cara tidur ala Nabi Muhammad SAW adalah: yang pertama, tidur dalam keadaan suci. Yang kedua, jangan tidur terlalu awal dan juga terlalu malam. Nomor 3, tidur miring pada sisi kanan. Nomor 4, membaca zikir dan doa sebelum tidur, seperti membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Selain itu, Joko Suprapmanto dalam buku Cara Ampuh Menaklukkan Malas, Obat Mujarab Menyembuhkan Kebiasaan Buruk, menyebutkan langkah-langkah supaya bisa bangun pagi hari. Khususnya bagi yang muslim akan menunaikan sholat subuh dahulu sebelum beraktivitas,
kerja, atau sekolah. Pertama, pasanglah alarm 15 menit lebih awal dari waktu bangun. Kedua, pastikan jam tidur yang baik. Ketiga, jauhkan alat elektronik sebelum tidur. Keempat, jauhkan alarm dari tempat tidur. Kelima, segera bangun jika mendengar alarm dengan memaksa diri. Kemudian, minum segelas air. Lalu segeralah ambil air wudhu. Terakhir, sholat di masjid. Itulah tips sholat subuh tepat waktu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berat memang, namun menjalankan kewajiban kita sebagai muslim menjadi bukti bahwa kita bersyukur atas nikmat yang masih diberikan berupa kehidupan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.